balik lagi di podcast Himpunan Mahasiswa Manajemen. Tentunya dengan wajah yang baru ya. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik atau tidak? Tentunya baik dong. Nah, di sini kita akan membahas sebuah tema yang sangat seru nih, yaitu manajemen waktu dan produktivitas dalam perkuliahan. Sebelum kita masuk ke dalam narasumber yang akan membahas tema ini, menurut saya manajemen waktu itu adalah suatu memanage waktu itu ketika kita mengatur waktu biar lebih efektif dalam melakukan kegiatan sehari-hari, dan produktivitas itu merupakan hal yang kita lakukan untuk melakukan aktivitas kita menjadi lebih baik juga, dimana hasilnya itu akan lebih sukses baik itu dalam perkuliahan, pelajaran kita maupun dalam pekerjaannya. Oke, teman-teman mungkin udah gak sabar nih ya untuk udah tahu nih mungkin siapa nih narasumber yang hari ini kita akan bahas. Tentunya kita akan memanggilnya yaitu Eva. Silakan masuk. Oke. Gimana nih Teh kabarnya? Baik atau enggak hari ini? Alhamdulillah baik. Sapa-sapa dulu ya teman-teman yang di rumah yang lagi nonton. Halo penonton Himomen, ketemu lagi nih kita ya. Nah, kayak kali ini kan kita lagi podcast nih, tentunya di tempat yang nyaman. Dan pasti teman-teman udah gak asing ya, tempatnya itu di Cafe 38. Ya, ada di Majalengka ya, ada di Majalengka. Cuma teman-teman kalau ke Majalengka pasti udah gak asing dengan Cafe 38, dengan situasi yang nyaman, tempat yang nyaman dan ramai sekali pengunjung. Apalagi di malam hari ya. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu nih Teh Eva ini siapa. Tolong dong Teh perkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan nama saya Eva Nur Hasanah yang tentunya kali ini berkesempatan untuk mengisi podcast dengan tema manajemen waktu yang lebih efektif dan produktivitas di perkuliahan. Nah, teman-teman semuanya, Teh Eva ini adalah wakil ketua dari Himpunan Mahasiswa yang ada di FEB. Sekali saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, buat teman-teman juga yang di rumah jangan lupa ya untuk nanti gabung ke dalam Universitas Majalengka dan masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di manajemen. Tentunya bakal banyak keseruan-keseruan di organisasinya ya. Tuh. Untuk teman-teman juga yang mungkin masih mempunyai waktu luang, bagus banget nih masuk ke dalam organisasi ini ya Teh. Pengalamannya juga bisa lebih banyak. Untuk Tete sendiri nih, kegiatannya kesibukan hari ini itu ngapain aja? Mungkin karena sekarang udah ketiduran ya, dan itu bakalan ada libur. Kesibukannya itu mungkin sekarang udah dapat kerjaan nih Rana, udah dapat kerjaan juga. Jadi alhamdulillah buat nambah-nambah penghasilan mahasiswa. Kemudian juga masih gabung di organisasi, jadi ada berbagai macam proker yang harus dihadiri. Kemudian juga perkuliahan kan masih berjalannya, kurang lebih 1 minggu lagi sebelum keluar. Kalau Rona kesibukannya gimana? Kalau aku kesibukannya kuliah doang sih Teh. Cuma kalau ada tugas atau kerkom itu paling siang hari, paginya kuliah seperti biasa. Jadi belum terlalu padat ya? Iya, belum. Nah, masuk aja nih Teh ke dalam tema yang akan kita bahas. Nah, menurut Teh sendiri, manajemen waktu dan produktivitas itu seperti apa? Sebelum ke inti dari tema tersebut, kita itu harus tahu dulu apa sih itu manajemen, apa sih itu waktu, dan apa sih produktivitas. Nah, manajemen sendiri, dari manajemen ya. Manajemen itu suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan untuk membimbing kita mengarahkan semua aktivitas organisasi agar mencapai tujuannya, kayak gitu. Nah, kalau waktu itu kan seluruh rangkaian ketika kita sedang berproses. Kayak sekarang nih, kita nih lagi podcast. Nah, ini kan waktu kita ya, proses kita ketika acara berlangsung. Nah, kalau waktu yang lebih efektifnya gimana nih yang tadi kita sebutkan? Nah, waktu yang efektif itu bagaimana kita membiasakan kebiasaan untuk bekerja dengan maksimal. Jadi waktu itu kita kerjakan dengan maksimal. Nah, kalau misalkan produktivitas ini kan satu ukuran bagaimana gitu kita bekerja, kita mengatur kerjaan kita di waktu itu, di hari itu untuk hasil yang optimal gitu. Jadi kayak kira-kira hari ini tuh tidak ada pengecewaan lah gitu Rana. Kayak misalkan nanti bangun tidur, planning kita itu sampai nanti malam kita tidur lagi itu terlaksana dengan baik, dengan maksimal gitu. Jadi tidak kecewa dong. Itu teman-teman. Nah, kata Tete kan waktu lebih efektif itu ketika kita memahami kebiasaan nih. Nah, kalau dari Tete sendiri untuk membangun kebiasaan memanajemen waktu lebih baik itu seperti apa? Nah, di manajemen sendiri kan ada yang namanya indikator ya.
Nah, indikator itu kan bisa membuat kita membangun kebiasaan yang lebih baik gitu. Nah, yang pertama itu ada menyusun tujuan. Nah, misalkan dari saya sendiri ya, kayak semalam hari ini sampai hari ini, sudah diadakan tujuannya. Pagi saya bangun tidur, langsung siap-siap untuk ke acara fokus ini. Nah, karena hari ini tuh ada kerja, jadi abis ini saya kerja sampai malam. Nah, malamnya mungkin ada kisi-kisi ujian nih, jadi saya mungkin ngerjainnya itu malam. Nah, dari malam untuk ke acara, untuk ke hari sekarang gitu, sampai malam. Nah, terus menyusun prioritas dengan tepat. Nah, tentunya kan kita itu harus tahu prioritas kita per hari itu apa aja dari kepentingannya. Nah, karena kemarin saya itu dapat jadwal kerja itu siang, dan ketika ada Rona menghubungi untuk podcast di pagi hari, nah itu kan tentunya jadi prioritas pertama dulu ya. Kita prioritaskan dulu yang memang penting di jam segitu gitu. Jadi hadir dulu, kemudian nanti selanjutnya tinggal mengikuti jadwal gitu. Atau juga bisa tuh dari tingkat arjilnya masing-masing. Misalkan nih, kan acara ini kan jam 9 ya, mungkin akan ngaris jam 10 ya. Nah, misalkan kerjaan itu tiba-tiba ada panggilan dulu gitu, harus hadir dulu. Ya kita ke kerjaan dulu dong, bisa memanfaatkan waktu 1 jam gitu. Nanti baru ke sini, itu baru melihat dari kesibukannya ya. Nah, terus membuat jadwal. Nah, ini kan bisa dari daftar pekerjaan kita, daftar organisasi kita, kesibukannya apa. Kemudian juga kan membuat jadwal itu tentunya tidak hanya pekerjaan, tapi juga waktu istirahat kita dong. Kapan kita istirahatnya kalau tidak di jadwal? Nah, mungkin kayak gini deh contohnya. Sekarang mungkin jam 11 juga beres ya, atau jam setengah 12. Maksud saya kerja jam 1, itu kan masih ada waktu tuh 30 menit. Saya bisa istirahat dulu, mungkin makan atau rebahan dulu, baru kita masuk kerja. Sampai nanti ketemu lagi di waktu istirahat kerja, makan lagi, pulang tidur gitu. Nah, kemudian meminimalisir gangguan. Nah, tentunya satu hari itu kan kalau misalkan memang banyak aktivitas, udah berjalan lancar enggak kan? Mungkin nanti ketika saya mau memiliki kendaraan gitu, berangkat ada ban bocor atau misalkan macet, itu kan gangguan tuh yang nanti ngaret lah gitu di jalan. Jadi waktu itu yang kita jadwal tuh tidak sesuai gitu. Nah, yang terakhir tuh hal yang paling penting itu di waktu istirahat sih kalau nggak banyak. Karena sesibuk-sibuknya kita harus beristirahat. Nah, bayangkan aja nih Rona, kalau misalkan sehari itu atau bahkan 2 hari lah Rona itu berturut-turut sibuk waktu istirahat cuma 1 jam atau 2 jam buat tidur. Pasti kan kesehatan kita terganggu ya Rona. Nanti malah menyebabkan ke aktivitas berikutnya itu malah kita nggak terjalani kayak gitu, malah nanti gagal dong aktivitas kita. Jadi kita tidak bisa manajemen waktu dong kalau begitu. Jadi teman-teman, kesimpulannya yang aku dapati dari Tete itu harus istirahat yang banyak nih. Karena kalau kita nggak istirahat pasti besoknya males bangun ya Teh. Iya dong. Pagi aku pagi-pagi harus jam 7 bangunnya. Pokoknya mah istirahat yang cukup itu bisa meminimalisir kita lah untuk waktu-waktu berikutnya. Kalau sakit kan kita nggak bisa dong. Kita malah rebahan, tiduran, makan untuk menyehatkan badan kita terlebih dahulu. Saya sendiri kalau untuk melakukan aktivitas biasanya Tete bikin plan dulu nggak? Pasti dong kalau gitu ya. Karena bisa dibilang teh juga orang teh pelupa atau lupa. Jadi kadang yang kita mau jalan itu lupa kayak gitu. Kayak misalkan hari ini kalau kita aja lupa gitu, banyak agenda yang padat gitu. Tapi bisa nih lupa nanti acara yang biasanya tadi kita Rona jam 9 atau jam 10, tapi bisa tuh ke jam 11 karena lupa gitu karena malamnya. Enak aja ngerjain tugas, coba kan tidurnya nanti mepet ke jam berapa, bangunnya santai. Kan itu nggak mungkin. Nah, makanya Teteh itu selalu planning, buat planning di HP kayak gitu. Jadi ya kayak pagi Teteh nyalain alarm itu jam setengah 7. Kira-kira jam 7 bangun, mandi gitu kan, mandi beres-beres sampai jam 8. Kan tahu sendiri ya, cewek itu kan ribet kan, Banyak persiapannya. nah yang persiapannya mungkin teman-teman juga udah gak aneh lah cewek itu kayak gimana, banyak persiapannya. Jadi mungkin itu juga bisa dibilang ngaret dong. Nanti langsung nih ke tempat ini untuk lanjutin podcast bareng sama Rona. Jadi ada nih, terus sebelum ke alarm kayak gitu nyatet jadwal di HP. Kayak misalkan dari hari ini kan hari
Sabtu ya? Sabtu. Nah nanti Minggu nih, Minggu itu apa ya kira-kira? Nah kebetulan Minggu itu harinya itu libur kampus, libur gak ada acara organisasi, dan libur juga kerja. Jadi Teteh mau nyiapin itu, planning itu mau belajar untuk nanti luar. Ya, teman-teman yang buat teman-teman yang pelupa nih, perlu banget yang dicatat. Gitu ya. Iya dong, perlu jangan asal-asalan biar waktu kita tuh lebih efektif. Iya. Nah Teh, kan kata Teteh tadi kesibukan Teteh tuh akhir-akhir ini kuliah iya, kerja juga iya, kadang tugas juga banyak. Belum lagi organisasi. Belum organisasi. Nah, cara Teteh untuk membagi waktunya dengan baik itu seperti apa? Kalau bisa dibilang dari kuliah, organisasi, kerja, tugas itu penting semua kan? Iya, penting. Semua. Apalagi sekarang ditambah lagi kerja, itu kan bisa dibilang juga penting dong. Nah tapi tetap tujuan kita itu pertama itu kuliah, karena kan saya kan di organisasi juga berkuliah gitu, dan organisasi kan melengkapi. Nah, jadi dengan membagi waktu antara kerja, kuliah, tugas, dan berorganisasi itu, Teteh selalu membaginya itu dengan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu begini, kayak misalkan hari ini kan kerja, tugas, dan organisasi. Nah, tetapi di waktu yang pertama itu adanya acara ini, podcast itu organisasi. Karena kan ini juga udah direncanakan dari hari-hari berikutnya. Jadi harus tepatin dong. Nah, mungkin kalau tugas salah beres ini atau di sela-sela beres kerja. Nah, tapi setelah itu kita lihat skala prioritas kedua itu adalah pekerjaan. Setelah ini bekerja. Setelah kerja mungkin bisa tuh kalau nggak kemalaman kerjain juga. Yang penting kira-kira dibagi aja lah gitu, karena kira-kira bisa tuh dalam satu hari 3 aktivitas gitu. Kalau main gimana Teh? Kalau main mah beda hari lagi Rana, karena kan kadang sehari itu kan padat sama acara-acara yang tadi. Jadi main itu di waktu yang beda, mungkin pernah juga bertabrakan ataupun di satu hari itu ada dua kegiatan kayak misalkan bekerja atau misalkan bekerja. Jadi gini aja, kan kerja saya kan ada 2 shift juga, pagi sama siang. Nah kalau misalkan memang siang ya itu kan nggak bisa tuh, paling misalnya pagi ketemunya bermain, ketemu sama temennya. Nah kalau misalkan memang di pagi itu kan sampai sore, jadi ketemunya sore sampai malam. Nah ini mah di beda hari lagi. Tapi sekarang udah jarang main sih, jarang main-main keluar, palingnya di kosan-kosan aja biasa sama teman-teman kampus gitu. Nah Teh, mungkin teman-teman belum tahu nih cara dan tips dari Teteh untuk memanajemen waktu lebih bagus dan lebih efektif. Tips meningkatkan manajemen waktu dan produktivitas gitu ya, agar sehari-hari itu ya tidak kaget dan juga tidak bermalas-malasan gitu. Yang pertama nih, teman-teman selalu harus membuat perencanaan tiap harinya itu mau seperti apa. Pokoknya dari malam mau tidur gitu, besok tuh mau apa. Kalau misalkan memang nggak ada kegiatan ya nggak apa, tetap aja pikirin. Kalau misalkan memang nggak ada kegiatan ya udahlah, nggak usah dicatat dong. Pikirin aja, misalkan memang bangun pengen rada ngaret gitu, bangun jam 8, oke nggak apa-apa gitu, tapi ya jalan aktivitas yang lain juga kayak gitu. Nah kalau misalkan memang ada aktivitas lain, catat berangkatnya jam berapa, nyampe di sana kira-kira jam berapa, dan sampai beres lagi jam berapa. Nah kalau Teteh sendiri kadang nyatat rencana itu bukan cuma sehari ya, tapi bisa sampai 3 hari juga. Kayak udah kalau misalkan memang udah kelihatan gitu planning kita ke depannya itu bakal ada acara ini, ya pasti bisa dong gitu direncanain juga. Nah, kurangi multitasking. Nah, ini tuh terlalu cepat mengubah fokus kita gitu kan. Misalkan kita lagi bekerja, itu kan pekerjaan kita ya udah gitu, lagi fokus aja kerja. Tapi ketika nanti istirahat, kita itu megang HP, malah ada informasi nih, misalkan tugas ya dari teman atau gimana, fokus kita tuh berubah pas kerja tuh, yang harusnya kerja ngebahas pekerjaan malah aku fokusin dulu, itu kan nggak bisa ya. Kalau kita tuh harus menempatkan gitu, dan kita kalau misalkan fokus kita terbagi ke beberapa macam hal, kita itu nanti bakalan jelek juga dong, entah itu penilai, kepikiran kita kan stres ya, mental juga kena ya. Nah, kalau misalkan satu-satu kan enak tuh ya udahlah, selagi kita di kerjaannya jadi kerjaan aja dulu. Kecuali memang tugas tuh, kan tugas juga kan bisa tuh dikerjain bareng-bareng gitu kan. Kayak misalkan ngerjain ini, misalnya ada makalah, ada laporan atau apa, kan itu bisa tuh di waktu gitu sambil mikir.
Nah, ketiga itu bisa mengurangi stres gitu. Tekanan-tekanan yang kalian sekarang ada di organisasi ini, kayak misalkan Rona kan program kerjanya kan betul learningnya, yang misalkan 2 bulan sekali ya, 2 bulan sekali. Nah, 2 bulan sekali. Nah, itu kan tekanan juga ya buat Rona sebenarnya. Apa nih gitu buat bulan depannya, bulan ininya lagi apa nih? Tapi kan jadi motivasi gitu buat Rona. Apa lagi ya gitu, malah kan jadi lebih ke apa ya? Tidak termotivasi gitu. Kayak copot aja, coba nyari. Stres tekanan tidak termotivasi. Jadi Rona tuh nanti tuh kalau misalkan kan tekanan tuh Rona 2 bulan tuh kan bikin jadi aja motivasi. nah tapi itu tuh tekanan kita jadi motivasi. Misalkan program orang lain tuh kan berjalan tuh Ya. udah beberapa kali berjalan, nah Rona masa sih nggak termotivasi dari Iya, situ. iya. Nah jadi kan harus termotivasi kayak gitu mulai banyak. Terus juga yang mengurangi stres itu kan ngeganggu juga mental kita ya. Kalau misalkan kita sehari-harinya stres, pekerjaan kita juga nggak bakal beres kayak gitu. Terus mengelola prioritas. Nah ini kan balik lagi yang kayak yang tadi ya, prioritas itu penting. Jadi tugas penting dan yang mendesak itu apa gitu. Yang kira-kira mendesak ya kita kerjain dulu ketika ada waktu. Dan memang kadang sih ada juga waktu yang bertabrakan ya, kayak itu keperluan pribadi dengan organisasi juga ada. Jadi tinggal kita pikirkan kalau misalkan kita di organisasi itu menjadi orang penting, misalkan gitu ya, kayak menjadi narasumber, menjadi apa ya, panitia. Tapi kalau misalkan kita hanya menjadi kepanitiaan lah gitu, mungkin kita bisa dibantu oleh orang lain. Tapi kalau itu kan tanggung jawabnya lebih besar, mungkin kita lebih memilih di organisasi dulu kan gitu. Nah terus mengikuti jadwal. Nah jadwal yang kita udah susun itu diikuti gitu. Kalau misalkan kita aja yang misalkan sekarang jam 9 harus kesini, tapi kita nanti aja 11 aja, itu kan sudah mempengaruhi waktu-waktu berikutnya ya. Nah waktu-waktu berikutnya. Nah dan yang terakhir itu mengapresiasi kebiasaan baik kita gitu. Nah kayak gini deh, hari ini saya ntar kesini kerja tugas, coba kalau malamnya kalian itu apresiasi, wah bagus banget nih kita hari ini udah bisa melakukan tiga pekerjaan sekaligus, jadi kegiatan sekaligus. Nah mungkin orang juga kayak gitu, di podcast, tugas, atau misalkan ada tugas kelompok, tugas individu. Coba apresiasi diri. Kalau misalkan kalian tidak mengapresiasi diri kalian, itu nanti beratnya kurang terus dong, kurang terus. Nah mungkin pernah sih, sedikit aja ya, mungkin pernah tuh ada satu hari dimana emang saya sendiri tuh sibuk dengan organisasi, menjadi 5 peran mungkin, yang menjadi MC, terus juga menjadi pendamping juga, terus juga menjadi panitia, terus juga menjadi jaga kayak gitulah ya. Bener-bener diatur waktu, kayak ganti baju, langsung ini. Tapi tetap jangan lupa untuk istirahat. Ketika nanti sudah beres acara, coba untuk tenangin pikiran dan istirahat dan apresiasi diri gitu. Dan ya nanti juga kerasa sih sama hati kita sendiri kalau misalkan udah mengapresiasi diri sendiri. Apresiasinya juga bisa dengan memberi sesuatu mungkin ya, kan, Iya. membahagiakan diri. Nah gitu. iya betul sekali. Nah kalau misalkan orang tuh kan ada ya yang mengapresiasi setelah capek, coba deh jajan. Atau jajan-jajan Nah, sendiri, betul. me time. Betul. Kalau zaman sekarang mah bilang Ada juga yang memang ketika udah capek sendiri gitu. iya sih. Nah mungkin kalau saya sendiri itu lebih ke ya udah kalau capek saya sendiri ya gitu. Nah, Jadi ya kalau misalkan keluar tuh nambah capek kan? Iya. Nambah capek. Jadi mending sendiri dulu, baru nanti ketika di hari besoknya bisa tuh ketemu gitu. Ayo main atau kemana? seru banget nih teman-teman pembahasannya. Yang pasti ini sangat bermanfaat nih bagi teman-teman semua ya teh. Iya. Bagi kita sebagai mahasiswa. Iya. Itu nih banyak padat jadwal. Oke, diingetin lagi nih buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk masuk ke Universitas Majalengka dan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Manajemen. Nanti ketemu kita nih Iya. bareng-bareng. Kalian bakal ketemu kita. Nanti kita bisa belajar bareng. Terus juga jangan lupa masuk ke organisasinya ya, Iya. Himpunan Masa Manajemen. Gitu. Mungkin kadang ada teman-teman yang takut nih teh. Oh Masuk iya. organisasi itu kadang tanggung jawabnya gede. Nah, Jadi itu iya. bikin tekanan bagi dia. Padahal mah menurut aku sendiri itu seru sih. Tapi emang ada juga sih beberapa orang yang mengakui kalau misalkan berorganisasi itu ya susah gitu, Iya. apalagi membagi waktu. Mhm. Tapi kan kalau kitanya memang pengen untuk masuk
masuk organisasi, sebisa mungkin kita juga membagi waktu dong ya. Dan kalau misalkan kita hanya kuliah saja kan itu kita relasi juga hanya di dalam kelas itu aja kan, gitu kurang. Dan di organisasi juga kan bisa mengenal lebih jauh tentang itu teman-temannya, pengalaman-pengalamannya. Pokoknya seru deh. Seru banget. Nah Teh, kita udah di akhir penutupan podcast hari ini nih Oke. Teh. Mungkin tadi sekarang mau kerja ya, waktunya udah selesai. Gak apa-apa dong. Gak apa ya. gitu kan. Nah, oke teman-teman semuanya, kita akhiri ya podcast hari ini bersama Teh Eva tentunya. Terima kasih nih Teh udah bahas sharing-sharing sama teman-teman semua. Bagi teman-teman yang masih bingung pengen kemana, kuliah kemana, nah Universitas Majalengka Ya, tempatnya. terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye bye. Oke, jangan lupa untuk nonton terus di video Himamen, YouTube Himamen, Instagram Himamen, dan TikTok Himamen. Bye-bye. Bye.